Hei, udah pada ngopi belum? Hehehe. Alhamdulillah. Ya, oke lo semuanya, selamat siang menjelang sore dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sehat-sehat terus deh pokoknya, asik, amin. Dan kali ini kawan-kawan, saya akan coba sharing sedikit informasi tentang salah satu hal mungkin ya yang berkaitan dengan olahraga ataupun tidak, baik dengan sepak bola ataupun olahraga lain tentunya. Karena memang biasanya kita kalau olahraga sekarang ya, kecuali Anda yang nyeker mungkin itu pakai sepatu dan juga pakai kaos kaki itu kawan-kawan. Ataupun kalau buat yang main bola khususnya, ada beberapa mungkin aksesoris kali ya yang mungkin juga bisa support performanya kawan-kawan, ataupun kira-kira untuk support beberapa bagian di tubuhnya kawan-kawan, khususnya kaki kalau main bola. Dan pada umumnya juga tetap kaki juga kalau untuk olahraga lainnya yang pakai sepatu dan juga pakai kaos kaki tentunya. Dan kali ini saya akan sharing tentang sedikit info tentang kaos kaki nih kawan-kawan. Kaos kaki yang belakangan sih, atau mungkin ya familiar atau enggak di kalangan kawan-kawan kali ya, itu sudah banyak mulai bermunculan ya dari kalau nggak salah 2011an lalu gitu, kaos kaki yang pakai grip gitu. Kalau kawan-kawan lihat untuk sepak bola sendiri misalnya, ataupun di beberapa pemain sepak bola kali, ada beberapa pemain yang memang di-endorse oleh satu brand ya, satu atau dua brand tertentu lah kali sekarang ya, karena memang sudah makin berkembang kali ya. Karena dulu memang adanya sih, kalau yang mungkin kawan-kawan bisa lihat di beberapa pemain itu yang familiar gitu, biasanya yang True Socks gini, jadi kaos kaki grip yang True Socks. Nah kali ini kawan-kawan, saya akan coba ngobrolin sedikit tentang yang namanya Activital Grip Sock. Jadi Activital Grip Sock ini saya dapat dari akun Instagramnya @masartawan. Mungkin kawan-kawan bisa langsung lihat di akun IG beliau, dan kawan-kawan mungkin bisa PO kalau kira-kira stoknya sudah habis. Karena yang saya tahu ini semakin menipis stoknya sama beliau gitu. Jadi ada dua macam nih, yang putih dan juga yang hitam, dengan tipe kaos kaki yang jempolnya misah gitu ya, sama yang five finger begini gitu. Jadi ada yang jempolnya doang misah gitu kan, dan ada yang misah langsung untuk tiap-tiap jari kaki gitu kawan-kawan. Jadi saya belum tahu apakah ada juga tipe Activital Grip Sock ini yang dia langsung nyambung gitu, atau memang nggak ada dan langsung begini aja gitu. Jadi kawan-kawan mungkin coba tanyakan ke Mas Dimas Hartawan di akun IG-nya @masartawan mungkin untuk informasi lebih lengkapnya. Dan kali ini juga kawan-kawan, mungkin saya akan sedikit bandingkan kali dengan brand yang namanya True Socks ini gitu. Jadi saya ada beberapa True Socks, baik yang thin ataupun yang thick gitu ya, yang tebal maupun yang tipis True Socks-nya. Dan ini adalah True Socks yang sering saya pakai tentunya di beberapa pair sepatu. Dan langsung aja kawan-kawan, kali ini kita lihat penampilannya dari si Activital Grip Sock ini. Jadi brand Jepang yang saya tahu, Mas Dimas kemarin tawarkan ke saya mau ikut PO nggak tentang si Activital Sock ini. Dan saya lihat sih, dia memang katanya sih punya beberapa kelebihan gitu. Jadi ada beberapa fitur yang diunggulkan oleh si Activital Grip Sock ini. Nggak cuma gripnya yang ada di telapak kakinya, tapi juga ada support gitu. Jadi kayak ada semacam support di bagian ankle kita, supaya ankle-nya itu lebih stabil gitu kawan-kawan. Baik kawan-kawan punya masalah pergelangan kaki atau ankle atau enggak gitu, ataupun kawan-kawan yang memang udah agak goyang-goyang kali ankle-nya, mungkin agak-agak kebantu kali ya dengan pakai. Saya udah jajal pakai kemarin itu, dan ini lumayan gripnya. Dan kalau yang putih ini kawan-kawan, dia rada tebal sih menurut saya. Saya udah jajal pakai di sepatu bola yang agak ketat juga kayak di Vapor 13, dan juga saya jajal di sepatu bola yang memang pakai lidah gitu, yang nggak nyatu lidahnya, yang bukan bahan kenit-kenit gitu, di Mizuno Morelia Wave yang hitam gitu kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa lihat gambarnya. Dan ini adalah tampilan dari si Activital Grip Sock sendiri. Kebetulan yang saya ambil di sini adalah size M gitu. Ini bagian yang left ya, bukan L ukuran, tapi ini left and right gitu. Nah ini dia R dan L. Kebetulan saya ambilnya yang size M, dan kemarin ketika saya jajal size M itu dia masih agak rada-rada di sebelum tumit dikit lah. Jadi kalau kawan-kawan kira-kira mau ambil biar agak jaga-jaga, mungkin yang biasa saya pakai size M, jadi di kaki ataupun di ukuran sepatu antara 39 sampai 41 gitu, kawan-kawan mungkin coba harus ambil yang L gitu menurut saya sih. Kalau saya pribadi sih ya di M masih oke aja lah gitu kan, karena kemarin jajannya di M kan, ataupun saya PO nya itu yang di M. Tapi kalau kawan-kawan mau beli di L, coba ya beli yang di L gitu, kalau kira-kira stoknya masih ada yang ini. Dan dia yang hitam sama yang putih ini punya tingkat ketebalan yang berbeda gitu, punya thickness yang beda. Dan kalaupun kawan-kawan mau bandingkan yang namanya gripnya sama yang namanya True Socks itu sendiri,
Di sini lebih parsial sih menurut saya, karena di Activital Grip Shock ini dia membagi gripnya itu tepat di mana posisi pressure ataupun tekanan yang dibutuhkan oleh si kaos kaki itu sendiri, ataupun ketika kita pakai sepatu gitu kan, kita kan ada memang bagian-bagian kaki yang kalau yang nggak flat ya, kalaupun yang flat juga pasti tetap tekanannya itu adalah di bagian luar kakinya sendiri ya, jadi di bagian sininya. Dan di bagian instep sih dia kayaknya nggak memerlukan grip menurut saya sih, yang di bagian sini dan juga di jari-jari sampai ke tumit dia tentu pakai ataupun perlu grip. Sedangkan di True Socks kawan-kawan, dia memang kasih grip di semua, hampir di semua area di telapak kakinya, bahkan sampai ke tumit. Kalau ini kan dia nggak ada malah di tumitnya. Nah ini dia, kalau di True Socks dia sampein ke sini nih. Nah, dan di True Socks tidak ada pembagian kanan ataupun kiri gitu kawan-kawan, makanya dibuat rata semua gitu ya. Jadi nggak ada left ataupun right di True Socks ini sendiri gitu, cuman ada keterangan small, thin gitu kan, small, thick atau apa, pokoknya gitu deh. Jadi yang tipis sama yang tebal gitu dibagi dengan tulisan seperti ini aja gitu, dan nggak ada pembagian untuk kaki sebelah kanan ataupun kaki sebelah kiri. Nah gitu kawan-kawan. Dan juga dia di ankle-nya, kalau di True Socks dia kayak nggak ada support gitu, jadi dia biasa aja sih menurut saya, dia loose aja kalau di ankle untuk True Socks sendiri. Sedangkan di ankle untuk si Activital Grip Shock ini dia dikasih support kawan-kawan, jadi makanya itu memang kayak kita itu pakai satu apa ya, ankle support sendiri gitu, tapi ya sudah ada dalam bentuk kaos kaki dan sudah ada gripnya kaos kakinya. Ini sih menurut saya dengan kelebihannya si Activital Grip Shock Japan ini. Dan kalau ngurut-ngurutin dari segi harga, kalau ngebanding-bandingin dari segi harga, dia yang jelas si Activital Grip Shock ini dia lebih murah daripada True Socks. Kan kalau PO si True Socks biasanya dapat 400 sampai 500 lah menurut saya sih, dapat lagi kisaran 400 sampai 500 sampai ke Indonesia ataupun sampai ke alamat kawan-kawan gitu ya. Kalau kawan-kawan di luar Pulau Jawa ya silahkan tanggung ongkirnya lagi. Tapi kalau ini si Mas Dimas kasih harga 300 gitu, baik yang hitam ataupun yang putih gitu. Yang hitam ataupun yang putih gitu kawan-kawan, dia kasih harga 300.000. Dan kayaknya Mas Dimas juga bisa deh kalau kawan-kawan mau beli untuk borongan gitu kan, misalnya beli sekali 5 atau berapa gitu barengan sama kawan-kawan, dan juga supaya ongkirnya itu bisa jadi lebih murah gitu, dikirim dari alamatnya Mas Dimas ke alamatnya kawan-kawan, apalagi kalau kawan-kawan yang berada di luar Pulau Jawa gitu menurut saya. Jadi fitur yang ditampilkan oleh si Activital itu sendiri, selain memang gripnya yang memang parsial, yang memang dibutuhkan oleh bagian telapak kaki kita, dia juga kasih yang namanya ankle support di sebelah sini gitu kawan-kawan. Jadi guratan-guratan ini yang bikin dia itu jadi agak ngunci gitu di ankle kita, sehingga buat kawan-kawan yang olahraga baik di sepak bola ataupun bukan, ankle-nya tuh jadi bisa lebih stabil sih. Itu yang saya rasa kalau ya dari yang saya pakai kemarin ya. Sayangnya kemarin jadwal untuk main bola jadi berhenti dulu karena memang ada pandemi ini, jadi saya memang nggak bisa jajal langsung ini baik bola ataupun futsal. Ini kawan-kawannya ataupun rombongannya belum pada berani main, jadi ya saya nggak bisa jajal ini dulu di lapangan sepak bola, tapi saya sudah jajal pakai ataupun on fit di sepatu saya yang ketat ataupun yang nggak ketat lah gitu menurut saya. Kemudian juga untuk yang hitam sendiri, dia tampilannya seperti ini, jadi dia memisahkan untuk tiap-tiap jarinya dari jempol sampai ke kelingkingnya kakinya kawan-kawan gitu kan. Tapi kalau yang hitam ini, yang five finger ini sih dia agak beda ya sama yang putih. Dia memang kasih support juga di sini kawan-kawan, tapi dia nggak sespesifik yang putih menurut saya sih, nggak sespesifik yang putih, dan dia kelihatan agak lebih sedikit tipis. Kalau ini kan dia agak tebal dikit ya. Nah, ini dia kawan-kawan, dia agak lebih sedikit tipis dengan grip yang juga tetap parsial di bagian-bagian yang memang dibutuhkan grip untuk di telapak kakinya kawan-kawan masing-masing. Jadi gitu, jadi di tiap jarinya, kemudian juga di bagian sini nih ya yang agak sering neken di sini ya, kemudian juga di bagian outstep di untuk telapak kakinya kawan-kawan sampai ke bagian tumitnya. Di bentuk gripnya adalah seperti ini. Nah, kalau ini saya ambil size L kan, ini enakan, lebih pas di saya yang size L. Menurut saya sih dia ini down size, tapi kalau kawan-kawan mau pesan sesuai size kawan-kawan juga nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau mau jaga-jaga ya silakan ambil up size 1 gitu. Jadi kalau biasa pakai M, saya sarankan untuk pakai L gitu. M itu kisarannya ukuran 39 sampai 41 lah ya, itu M sih menurut saya. Dan untuk itu saya mungkin harus pakai L sih, tapi karena sudah terlanjur beli kayaknya nggak apa-apa deh, saya pakai yang ini aja dulu gitu kan, ya ngulur-ngulur siapa tahu stretch dia kan gitu. Tapi kalau nggak mungkin saya ambil lagi yang size L. Nah ini dia kawan-kawan, kemasannya begini dari sananya, dan ada plastiknya tentunya. Dan ini adalah fitur-fitur ataupun kelebihan-kelebihan yang coba dipresentasikan oleh si Activital Grip Shock ini di kemasannya gitu. Jadi dia pakai yang namanya Gorilla Grip dan sebagainya, dan juga ada support ankle-nya di sini.
gitu ya, pokoknya made in Japan, teknologi Japan lah gitu kawan-kawan. Dan mungkin itu aja kali dari saya. Buat kawan-kawan yang agak penasaran, boleh langsung di japri aja di akun Instagramnya @masartawan untuk tanya-tanya seputar aktivitas Gripsok ini. Harga sih kembali ke kawan-kawan lah, mungkin ada yang bilang mahal dan sebagainya, ataupun mungkin bagi kaos kaki biasa juga bisa aja kalau main, ya terserah. Ini kan cuma fitur yang ditampilkan dengan harga yang harus dibayar gitu, mungkin untuk fitur yang ditampilkan itu sendiri. Bahkan kalau kawan-kawan lihat untuk harga segini yang katanya tergolong mahal pun, kawan-kawan bisa compare kok sama kaos kaki bola yang beberapa sana, kalau memang brandnya benar-benar umum gitu maksud saya, dan juga brand-brand luar gitu kayak Nike, Adidas, dia kisaran 150-200 itu masih inilah, tapi dia nggak ada benefit seperti ini kan gitu. Atau mungkin kira-kira kalau yang tipe-tipe begini ataupun yang seharga segini mau diselipkan lah di antara koleksi kaos kakinya kawan-kawan, karena kan biasanya kalau sering olahraga kaos kakinya pasti lebih dari sepasang dong, kalau nggak itu aja ya bau lah. Nah, itu boleh juga kalau mau diselipkan di antara koleksi kaos kakinya kawan-kawan. Nah gitu, mungkin itu aja dari saya. Saya sudah jajal, saya sudah pakai, walaupun saya belum pakai untuk lari-lari, tapi saya sudah rasain sensasinya lumayan, dan saya sudah bandingkan dengan pakaian Gripsok, dan itu aja kali ya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan sebagainya. Untuk itu saya mohon maaf. Kritik, saran, dan komentar silahkan dituangkan di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan kawan-kawan, tetap fit, tetap sehat, jangan bokeh. Dan makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.